Apa itu thariqat Bapak Ibu? Jalan, metode, cara. Bapak Ibu, ada orang yang ke Jakarta itu perjalanannya 4 jam, ada perjalanannya 8 jam, ada perjalanannya 4 hari 4 malam, ada perjalanannya sampai 1 bulan. Itu ada caranya Bapak Ibu. Begitu juga dengan kita menuju jalan Allah. Kita menuju Allah tentu kita punya cara. Kita ingin cara yang terbaik atau cara yang biasa-biasa saja. Kalau cara biasa-biasa saja Bapak Ibu dan berkemungkinan lama, maka tunaikan saja kewajiban kita, gugurkan saja kewajiban kita. Sholat hanya cukup sholat, puasa hanya cukup puasa, zakat hanya zakat, jangan pernah bersedekah. Maka itu hanya mencapai tujuan tapi akan membuat kita lama sampai ke tujuan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pagi hari ini kita sudah berjihad bersungguh-sungguh menuju rumah Allah, melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah dan rangkaian ibadah yang kita lakukan tadinya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai pengajian, kami ingin menanyakan kepada kita semua, siapa yang tahu jalan ke Jakarta? Ya Bapak Ibu, siapa yang tahu jalan ke Jakarta? Pasti setiap kita tahu bagaimana gambaran Jakarta itu. Ada Monas, ada mal-mal mewah, gedung-gedung pencakar langit. Kemudian jalan, bagaimana berapa jalan menuju Jakarta. Ada jalan kaki bisa menempuh dengan jalan waktu yang lama, ada dengan bus, dengan mobil pribadi, ada dengan pesawat. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang mengenal jalan menuju Allah? Nah itu Bapak Ibu, kalau bicara Jakarta tadi pasti kita tahu detailnya, tapi jalan menuju Allah siapa yang tahu? Jangan-jangan Bapak Ibu kita tidak sampai menuju Allah sampai hari ini, jangan-jangan kita belum tahu jalannya. Kalau orang tidak tahu Jakarta, dengan hanya modal berangkat saja bisa saja nyasar sampai ke Aceh, tahu-tahu sudah sampai ke Malaysia. Tapi kalau sudah pasti tahu Jakarta itu jalannya, rutenya seperti apa, pasti akan sampai. Maka Bapak Ibu, itulah yang akan kita bahas pagi ini. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, ada 4 cara yang akan kami sampaikan untuk menuju jalan Allah. Yang pertama Bapak Ibu adalah ma'rifatullah. Ma'rifat itu asal kata dari arafa, mengenal. Mengenal Allah dari mana kita kenal? Apakah dari ustadz? Apakah dari buku? Tidak Bapak Ibu. Kita mengenal Allah itu dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah. Maka Bapak Ibu, di surah Al-Baqarah Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil ladzi tajri fil bahri bima yanfa'un nas
wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Allah menyampaikan di ayat 164 ini, Al-Baqarah ayat 164, sesungguhnya pada penciptaan langit, bumi, pergantian malam dan siang, kemudian kapal yang berlayar di laut, dan juga apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Maka pada akhir ayat itu Allah sampaikan, la ayatil liqaumi ya'qilun. Maka itu semua dari penciptaan langit, bumi, kapal yang berlayar, kenapa bisa berlayar, angin yang Allah tiupkan, tumbuh-tumbuhan yang hidup, itu semua Allah sampaikan la ayatil liqaumi ya'qilun, tanda-tanda bagi orang yang memiliki akal pikiran. Maka Bapak Ibu, ayat ini dijelaskan oleh hadis kudusi. Hadis kudusi menjelaskan tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fi khaliq. Maka renungkanlah ciptaan Allah ini. Diri kita ini juga ciptaan Allah. Maka cara mengenal Allah adalah melihat diri kita, melihat alam ini. Tidak mungkin alam ini sebegitu rapinya, yang matahari tidak pernah terlambat, yang air tidak pernah habis, yang nafas kita tidak pernah habis, dalam artian oksigen itu selalu tersedia di atas muka bumi ini. Tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Maka dengan itu tetaplah hati kita bahwa ada penciptanya, ada yang mengaturnya. Siapa pengaturnya? Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak dengan cara, kalau kita ingin mengenal Allah, bukan cara di rumah Allah, bukan seperti itu, tetapi melihat kehidupan ini. Ada namanya ayat-ayat kaumiyah, bergantian siang dan malam dan segala macamnya, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau dengan itu kita tidak takjub, kita tidak meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ayat inilah ayatil liqaumi ya'qilun, dengan sendirinya kita bukan orang yang berakal. Karena mustahil kita tidak membenarkan kebesaran Allah ini. Kalau kita memiliki akal pikiran, kata Allah, maka kita akan tunduk, kita akan meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Maka Bapak Ibu, itulah yang pertama, jalan menuju Allah. Tentu kita harus mengenalnya. Dari mana kita mengenalnya? Melihat seluruh penciptaannya ini. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah mengenal, tentu kita masuk kepada yang kedua, adalah syariat. Kalau ma'rifat tadi mengenal Allah, yang kedua adalah syariat, mengetahui ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu, kalau kita mau ke Jakarta, maka kita harus tahu aturan-aturannya. Berapa kilo jaraknya, apa yang harus kita persiapkan, mobil apa yang bisa dipakai, kemudian tiket pesawat di mana belinya. Itu aturan-aturan mau berangkat ke Jakarta. Kalau mau menuju Allah, kita tahu aturan-aturan syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Apa itu aturan-aturannya? Ada sholat, ada zakat, ada haji, ada amal-amal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka itu semua adalah cara kita untuk sampai ke tujuan tadi, untuk lebih mengenal Allah, untuk lebih dekat dengan Allah. Maka
tidak ada jalan yang lain kecuali kita tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, apa itu aturan? Kalau misalnya kita berikan masukan kepada contoh yang tadi, kalau kita ingin ke Jakarta, maka salah satu syaratnya adalah kita harus punya bekal, kita harus punya kemampuan finansial. Karena kalau kita berjalan itu tidak akan lama sampainya atau akan membahayakan diri kita. Begitu juga dengan kita bersyariat ini. Kita sholat itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau kita sholat, maka berkemungkinan kita akan jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita benar sholatnya, maka akan jauh kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga kita ke Jakarta tadi. Kalau kita ikuti aturan, kalau malam jangan lewat jalur ini, karena di situ banyak apa namanya begal sekarang. Kalau lewat sini banyak, di sini rawan. Itu aturan untuk sampai kita. Apakah aturan itu menyusahkan kita? Tentu tidak, Bapak Ibu. Aturan itu sejatinya untuk menyelamatkan kita. Kalau sudah naik pesawat di pelabuhan, naik kapal laut di pelabuhan, caranya hati-hati kita, pakai pengamannya, siapkan pelampung. Itu aturan yang bisa menyelamatkan kita. Begitu juga lah syariat tadi. Allah turunkan syariat ini bukan untuk membebani kita, tetapi bagaimana kita cara kita untuk sampai kepada tujuan kita dengan selamat. Kalaulah kita sampai ke tujuan tapi tidak selamat, apa gunanya? Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka itulah syariat. Itulah aturan-aturan yang Allah turunkan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, yang ketiga adalah thariqah atau thariqat. Apa itu thariqat Bapak Ibu? Jalan, metode, cara. Bapak Ibu, ada orang yang ke Jakarta itu perjalanannya 4 jam, ada perjalanannya 8 jam, ada perjalanannya 4 hari 4 malam, ada perjalanannya sampai 1 bulan. Itu ada caranya Bapak Ibu. Begitu juga dengan kita menuju jalan Allah. Kita menuju Allah tentu kita punya cara. Kita ingin cara yang terbaik atau cara yang biasa-biasa saja. Kalau cara biasa-biasa saja Bapak Ibu dan berkemungkinan lama, maka tunaikan saja kewajiban kita, gugurkan saja kewajiban kita. Sholat hanya cukup sholat, puasa hanya cukup puasa, zakat hanya zakat, jangan pernah bersedekah. Maka itu hanya mencapai tujuan tapi akan membuat kita lama sampai ke tujuan. Maka apa caranya? Apa metodenya kita cepat sampai ke tujuan? Kalau cerita ke Jakarta tadi, beli tiket kelas VVIP yang pada jam itu langsung berangkat, langsung diantar alamat. Tapi apa Bapak Ibu? Ya kita harus punya dana yang lebih. Maka begitu jugalah menuju jalan Allah ini. Kita harus punya kelebihan, kesungguhan yang lebih untuk cepat sampai ke jalan Allah, cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Bapak Ibu? Kalau ke Jakarta tadi pakai tiket VVIP, kalau menuju Allah yaitu amalan-amalan tambahan yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa Bapak Ibu? Di antara lainnya adalah taubat. Bapak Ibu, jangan kita remehkan taubat ini. Jangan kita remehkan istighfar ini. Maka seorang nabi pun, seorang kekasih Allah pun itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita tentu bukan sesuatu yang sia-sia. Rasulullah itu beristighfar seminimal-minimalnya 70 kali sehari semalam. Maka Bapak Ibu jangan kita remehkan. Ini adalah cara cepat kita untuk menuju jalan Allah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertaubat, beristighfar.
Kemudian apa Bapak Ibu? Berzikir sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ya artinya ketika kita sudah mulai lalai, waktu kita kosong, senggang, apapun kegiatan kita isi dengan zikir. Itu tadi Bapak Ibu, kalau kita mau jalur cepat. Tapi kalau mau jalur biasa-biasa saja, tinggalkan semua itu. Kerjakan, tunaikan saja yang gugurkan saja kewajiban kita. Tapi ini untuk jalur cepatnya, maka perbanyak zikir. Astaghfirullah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Apapun itu yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mempercepat jalur kita. Kemudian sedekah. Apalagi ini Ramadan Bapak Ibu. Ramadan ini ibarat seperti kendaraan. Seperti kendaraan yang mempercepat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana banyak sekali hal-hal kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang bisa kita lakukan, seperti pahala membaca Al-Qur'an, kemudian juga sahur, membangunkan keluarga, itu semuanya pahala. Dan juga iktikaf di 10 malam terakhir, itu juga sangat luar biasa. Dan itu semua adalah cara kita untuk cepat menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ingat-ingat, kalau kita ingin jalur cepat menuju Allah, lakukanlah sesuatu yang lebih. Jangan berpatok kepada saya kan sudah sholat, saya kan sudah berzakat, saya sudah puasa. Benar Bapak Ibu, tapi kalau kita ingin lebih daripada orang lain, maka lakukan yang lebih. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kemudian yang keempat adalah hakikat. Apa itu hakikat Bapak Ibu? Adalah sesuatu, kalau secara dasarnya hakikat adalah kebenaran. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita sudah berniat dari sini menuju Jakarta, maka kita sebenarnya sudah terbayang. Tetapi bisa saja Bapak Ibu kita lupa atau belum pas menggambarkannya. Tetapi setelah sampai di Jakarta itu, maka semua usaha kita, keinginan kita akan bisa kita wujudkan di situ, akan terbayarkan rasa lelah kita. Kita perjalanan menuju Jakarta itu Bapak Ibu, sampai di sana, maka ketika sampai akan terbayarkan rasa kepuasan yang kita inginkan. Begitu juga Bapak Ibu, ketika di hakikat nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu bukan dalam artian secara fisik. Jangan sampai salah memahami Bapak Ibu, karena di dalam Al-Qur'an sering disebutkan ila rabbiha nadhirah, maka kepada Tuhannya mereka bertemu, dia melihat, dia memandang, tetapi bukan pandangan kita seperti pandangan kehidupan ini. Kalau kita memahami pandangan di akhirat nanti seperti pandangan di dunia ini, maka batallah Allah itu dengan zat keesaannya, karena Allah tidak bisa dilihat oleh panca indera. Allah tidak memiliki tempat, Allah tidak memiliki masa, maka dia terlepas dari hal itu. Yang dimaksud dengan melihat Allah adalah melihat kekuasaan Allah di sana, melihat surga yang Allah janjikan. Kalau kita Bapak Ibu dari sini berniat ingin melihat Dufan, Monas, Ancol ke Jakarta, tentu kita sudah terbayang kenikmatannya. Maka Bapak Ibu, di sini di dunia ini kita bayangkan surga yang begitu indah yang Allah sediakan, maka pada hari itu akan dibayar oleh Allah usaha kita. Itulah hakikat tadi, surga yang Allah janjikan tadi, yang masih terbayang-bayang dalam pikiran kita, seperti apa keindahannya, seperti apa kenikmatannya. Tapi pada hari itu terbayar sudah, puas sudah segala usaha yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita salah jalan, kalau kita tidak sesuai dengan jalan tadi, mohon maaf, kita tidak sampai ke tujuan. Kita membelok ke sebelah kiri. Kita membelok sebelah kiri. Apa sebelah kiri itu Bapak Ibu?
maka di situ ada nerakanya Allah. Maka hati-hatilah kita. Sudah jelas Allah jelaskan di dalam Al-Quran jalan menuju Allah itu. Apakah kita ingin mengambilnya atau kita mencari jalan-jalan lain? Maka agama ini sangat jelas Bapak Ibu. Tidak kata si fulan, tidak kata ustaz ini, kata ustaz itu. Ustaz itu hanya menyampaikan yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis. Tetapi kalau semua yang disampaikan orang lain, baik siapapun itu, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka katakan ini bukan jalan menuju Allah. Bisa saja pendapatnya, bisa saja hawa nafsunya, bisa saja hanya keinginan-keinginannya untuk mengelabui orang lain. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah yang menjadi panutan kita. Di sini Allah jelaskan tata cara, tentu Allah yang menjelaskan melalui Al-Quran ini, karena Allah lah yang menciptakan semuanya. Allah lah yang lebih tahu aturannya. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, mari kita, kalau kita sudah tahu jalan menuju Allah ini, tentu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita persiapkan bekal kita sebaik-baiknya, karena merugi kita nantinya Bapak Ibu. Orang sudah sampai ke tujuan. Kalau di dunianya orang sudah selfie-selfie, sudah posting, sudah sampai di Jakarta, sudah sampai, kita masih di situ-situ saja. Kita tidak bisa foto-foto, tidak bisa merasakan kepuasan, maka merugi kita pada hari itu Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi setiap harinya, dan tentu kita berharap taufik dan inayah pertolongan Allah untuk kita lebih baiknya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di mana Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dialah berkati perjalanan Nabi Muhammad itu diberkati Allah. Dan masuk kok Bapak dan Ibu-ibu, supaya Ibu-ibu tahu, mungkin Ibu tahu juga kan Bapak. Allah pun nak dikanai masuk dah. Awak ya dikanai masuk. Allah tak dikanai. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Lagi kami saya undang tu dan bisa bantuan je Allah tu, dan bisa serupuan je Allah. Awak hati-hati, awak je masuk. Kini bisa awak duduk-duduk masjid kau besok pagi lah tentu lain. Tak akan nasiwa nak tahu dia dah. Jadi kita diingatkan dengan waktu wal asri, demi masa manusia itu merugi. Ini merugi ya ilal ladzina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan berbuat baik.